Oh ya udah. Put, mau kemana kamu? Hah? Saya Bayu. Udah, ya. Aku gak sudi salaman sama tukang ojol seperti kamu. Hah? Dan aku gak ngizinin kamu berhubungan sama adik aku, tahu nggak? Hah? Mau jadi apa kalau adik aku tuh berhubungan sama kamu? Hah? Mau dikasih apa? Pasti masa depannya bakal suram, tahu nggak? Tanggung jawab kamu bilang, hah? Hah? Dengan pekerjaan kamu seperti ini. Gerimis lagi pagi-pagi kayak gini. Tahu gerimis kayak gini kan bawa mobil tadi. Lagian Pak Bayu ada pentingan apa ya menyuruh aku datang ke sini? Ini kan jam masuk kerja kan. Tiba-tiba Pak Bayu malah nyuruh aku datang ke sini. Enggak, ketemu di kantor aja nanti. Kenapa harus di luar kayak gitu? Rif, Pak, udah tadi Rif. ya baru nyampe Pak sekitar 5 menit yang lalu. Kok Pak Bayu minta bertemu di sini? Apa nggak di kantor aja Pak? Soalnya ini kan jam masuk kantor. Takutnya saya terlambat. Udah, nggak apa-apa Rif. Aku ngajak ketemu di sini biar suasananya agak beda aja Rif. Sebenarnya aku sekarang lagi nggak masuk kantor Rif. Kamu kok pakai jaket ojol gini Rif? Iya Pak, kebetulan kan ini tadi di jalan kan gerimis. Saya mau balik pulang bawa mobil, ya takutnya tambah telat dan ketemu Pak Bayu, malah Pak Bayu nungguin di sini. Jadi saya pakai jaket ojol ini karena kemarin motor saya dipakai temen, katanya temen saya itu motornya rusak jadi pinjem motor saya dan jaketnya ini ada di sini. Ya udah saya pakai aja daripada seragam saya basah nantinya Pak. Kirain kamu dapat kerjaan sampingan Rif. Ya enggak Pak, ini kan komit untuk kerja sama Pak Bayu, jadi ya enggak mungkin lah saya cari sampingan yang lain. Sebenarnya aku ngajak ketemu kamu di sini bukan urusan kerjaan sih Rif. Biasanya kan kalau urusan kerjaan aku konsultasinya sama kamu. Setiap masalah-masalah yang ada di kantor kamu bereskan semua tanpa ada sedikit pun kendala setelah kamu bereskan. Nah sekarang aku mau minta pendapat kamu. Jadi tadi malam aku sempat ngobrol sama keluarga besar aku dan kedua orang tua aku itu menekan aku supaya segera menikah atau kalau enggak aku bakalan dijodohkan sama seseorang. Dan aku itu paling anti buat dijodohin. Apalagi ini masih mau nyari yang mau dijodohkan sama aku, kan seolah-olah aku nggak laku Rif. Sebenarnya sekarang aku di sini sekarang aku mau ketemu sama gebetan aku Rif. Nah, aku itu kenal sama perempuan ini yang nggak terlalu lama aku deket, tapi aku ngerasa perempuan ini beda dengan perempuan yang lain. Gitu Rif. Dia itu kayaknya deket sama aku, kayaknya tulus banget tanpa melihat latar belakang aku seperti apa. Dan aku pun juga nggak tahu latar belakang dia seperti apa. Katanya sih dia itu punya kakak, cuman aku belum pernah ketemu. Nah makanya aku sekarang itu mau ketemu sama dia di sini dan aku pengen ngelamar dia Rif. Ya bagus banget Pak kalau kayak gitu. Dan kayaknya Pak Bayu udah beruntung banget deh kalau misalkan dapat seorang wanita yang ini menerima Pak Bayu, walaupun Pak Bayu ngakunya bukan orang yang seperti sekarang. Ya aku sebenarnya masih belum ngomong sih Rif masalah keadaan aku seperti apa. Kemudian aku kerja di mana, latar belakang aku seperti apa. Dia tuh nggak tahu. Ya kita cuman deket aja dan mungkin ini pertemuan yang ketiga kalinya Rif. Karena kemarin-kemarin kan ya aku cuman ketemu sebentar-sebentar aja. Tapi aku yakin banget sih Rif masalah perempuan ini. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kira-kira kamu ada ide nggak Rif? Supaya aku bener-bener yakin sama orang ini kalau misalkan dia itu bener-bener mau terima aku apa adanya dan bukan cewek matre ya Rif. Kamu ada ide nggak Rif? Ya kalau misalkan untuk muji seorang kayak gitu, ya pastinya Pak Bayu mana ya yang bilang Pak,
Nah, Masalahnya kan iya. ini buat calon istri, Rif, bukan buat pacar lagi. Jadi aku harus benar-benar hati-hati. Ya, harus dengan cara ya, jadi orang miskin atau gimana sih Pak? Tapi kan sekarang kita nggak punya persiapan apa-apa untuk ngelakuin rencana Pak Bayu. Tahu Pak Bayu pakai jaket ini aja gimana? Tapi saya khawatir sih Pak. Takutnya kalau misalkan orangnya itu udah benar-benar tulus, terus Pak Bayu malah muji dia, ntar yang ada dia malah tersinggung. Ya, kalau masalah itu sih aku bisa ini sih, Rif, bisa ngomong nantinya sama dia. Yang penting dia itu sesuai sama aku atau enggak. Nah, kamu bener, Rif, karena kita nggak ada persiapan. Gimana kalau misalkan aku pakai jaket ojol kamu aja? Iya nggak apa-apa sih Pak. Tapi ntar kan pastinya Bapak naik motor ini. Nah, justru itu, Rif, sekalian sama motornya. Kamu bawa mobil aku ya. Aku mau pakai motor kamu. Ya, tapi aku tetap stay di sini kok. Nanti setelah selesai aku pasti hubungin kamu. Kalau masalah iya sih Pak. Gimana? Tapi saya nggak bisa nemenin Pak Bayu soalnya ntar lagi saya masih ada ketemuan sama teman saya. Gak apa-apa, Rif, nanti kamu bisa nyusul lagi di sini atau aku yang ke sana nanti. Gampang. Gitu. Ya. Yang penting rencana dadakan ini bisa berjalan dengan lancar, Rif. Iya udah kalau gitu Pak. Ya semoga sukses dengan rencananya Pak Bayu dan wanita itu sesuai dengan karakteristik yang Pak Bayu minta. Amin, semoga aja, Rif, karena zaman sekarang kan cari perempuan itu yang tulus susah banget. Kamu tahu sendiri kan, Rif? Iya benar Pak, jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah. Takutnya Pak Bayu salah pilih, apalagi pernikahan kan sekali seumur hidup. Nah, ya itu, Rif, makanya aku harus benar-benar hati-hati. Ya udah, kalau kayak gitu aku makasih banyak ya, Rif. Nanti aku bakalan hubungin kamu lagi kalau misalkan aku udah selesai. Oke? Siapa? Udah kalau gitu. Boleh juga idenya nih, Rif. Oke, udah kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Kuncinya ada di dalam kok. Oh, saya permisi Pak. Makasih ya, Rif. Ya Pak. Ternyata ide Arif ini bisa aku pakai juga ya. Kalau dengan cara seperti ini kan aku naik motor tua kemudian pakai jaket ojol kayak gini, aku bilang pekerjaanku ojol, pasti dia bakalan kaget. Kalau misalkan dia wanita yang baik, tentunya dia bakalan tetap mensupport dan tetap bakalan mau menjalin hubungan sama aku. Ya meskipun aku masih belum pacaran sih. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Karena kan aku janjiannya di sini. Kok aku deg-degan banget ya mau ketemu sama Bayu ya. Bayu mau ngomongin apa sama aku ya? Kok tiba-tiba Bayu ngajak ketemu kayak gini? Soalnya kan ini udah lama banget, nggak begitu lama sih, cuman ya agak lama dikit. Aku nggak pernah ketemu lagi sama dia. Ya hubungannya cuman lewat teleponan doang. Aku soalnya udah jarang banget ketemu sama Bayu, jadi aku udah sedikit agak lupa ini Bayu orangnya kayak gimana sih. Ya udah deh, aku harus samperin Bayu sekarang. Kalau aku kelamaan ngomong sendiri kayak gini, Bayu nanti kelamaan deh nunggunya. Hai. Put, kamu naik apa ke sini, Put? Aku jalan kaki. Oh, kamu jalan kaki. Kamu duduk di sini aja deh, Put. Kamu aja yang duduk, apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Kamu kan perempuan, Put. Jadi aku harus memperlakukan kamu sebagai ya selayaknya perempuan, Put. Aku minta maaf ya, Put, sebelumnya aku ngajak ketemu kamu di tempat kayak gini karena memang aku kan lagi kerja juga sekarang. Aku biasanya kan juga mangkal di daerah sini. Mangkal? Iya, oh iya, aku lupa, Put. Aku belum ngasih tahu sama kamu ya terkait masalah kerjaan aku. Jadi sebenarnya kerjaan aku itu sebagai ojol, Put. Jadi aku narik tiap hari supaya aku bisa memenuhi kebutuhan. Karena memang kan aku tulang punggung keluarga. Aku juga punya adik yang harus aku biayai sekolahnya gitu. Wah, luar biasa banget ya. Aku suka pekerjaan kamu kayak gini, dan kamu juga orangnya semangat banget, dan kamu juga gak gengsi yang mau bilang sama aku. Aku suka sih karakter kamu yang kayak gitu. Emang masih ada ya, Put, laki-laki zaman sekarang yang masih gengsi dengan pekerjaannya, Put? Ya banyak banget menurut aku. Orang-orang di sekitar sini itu terlalu banyak gak jujurnya tentang pekerjaan mereka. Oh gitu. Kalau aku sih apa adanya aja sih, Put. Ya, aku sempat kenalan dengan
satu perempuan, dan ketika dia tahu aku hanya seorang ojol, tiba-tiba dia langsung pergi dan nggak mau kenal sama aku lagi. Dan aku udah siap kalau misalkan kamu juga bakalan bersikap seperti itu, karena aku sangat memaklumi, karena zaman sekarang kan nggak ada perempuan yang mau dengan laki-laki yang pekerjaannya hanya sebagai tukang ojol seperti aku. Kamu apa-apaan sih, Bay? Semua perempuan itu beda karakter. Jadi kamu jangan sama-samain aku sama teman perempuan kamu itu. Tapi aku udah gak ada hubungan kok, Put. Dan dia udah menjauh dari aku. Jadi aku sadar diri aja. Ya aku pikir kamu juga bakalan sama, Put. Tapi ternyata kamu masih mau kenal sama aku. Atau jangan-jangan kamu deket sama perempuan itu pas udah deket sama aku ini? Oh enggak, jauh sebelum itu, Put. Karena aku kenalnya juga secara nggak sengaja. Dia malah yang ngajak ketemu. Setelah dia tahu aku pakai jaket ojol seperti ini, dia tiba-tiba langsung pergi. Ya tapi aku udah terbiasa sih, Put, digituin sama perempuan. Tapi emang kamu nggak malu, Put, kalau misalkan teman-teman kamu tahu kalau kamu misalkan deket sama ojol seperti aku? Ngapain aku harus malu, Bay? Aku udah bilang sama kamu, aku suka banget karakter kamu yang kayak gini. Ya jadi aku nggak malu, ini biasa aja menurut aku. Ya aku makasih banyak ya, Put, kalau misalkan kamu emang nggak keberatan. Tapi gimana dengan keluarga kamu, terutama kakak kamu? Kalau dari cerita kamu sih, kakak kamu kan kayaknya galak banget, Put. Dan apa dia masih bakalan mengizinkan kamu buat kenal sama ojol seperti aku? Ya mungkin kalau kamu datang baik-baik ke kakak aku dan kamu ngomong baik-baik sama kakak aku, mungkin kakak aku bisa nerima semuanya, Bay. Ya aku cuma bilang sama kamu, kakak aku itu orangnya keras. Jadi tapi dia aslinya baik kok. Ya aku nggak masalah sih, Put, mau keras atau enggak kakak kamu, itu udah jadi resiko aku, Put. Yang penting kamu nggak malu kenal sama aku, itu aja. Terus kenapa kamu nggak minta jemput aku aja, Put, kalau misalkan kamu jalan kaki? Atau jangan-jangan kamu udah tahu kalau aku hanya seorang ojol, jadi kamu nggak mau aku jemput? Aku nggak tahu sama sekali, Bay, kalau kamu itu jadi tukang ojol. Ya kalau aku tahu kamu jadi tukang ojol, kemana-mana aku pasti minta antar sama kamu. Oh gitu. Ya udah, karena aku sekarang udah tahu kamu jadi tukang ojol, berarti kemana-mana aku harus order sama kamu aja. Naik motor tua ini juga, kamu nggak malu? Iya, naik motor ini. Emang kamu naik motor apa selain naik motor ini? Ya nggak ada, aku takutnya kan kamu malu, Put. Ya udah, naik ini aja nggak apa-apa. Aku nggak nyangka ya, Put, kenapa di dunia ini masih ada perempuan sebaik dan sepolos kamu, Put. Dan mungkin kalau ada 1000 wanita ya, Put, yang ada di dunia ini, mungkin hanya kamu satu-satunya orang yang mengagumi pekerjaan aku, Put. Mungkin selebihnya di antara mereka pasti, kalau nggak mencela, mungkin mereka pasti menghindar. Secara, Put, sekarang udah 2024 kan, banyak orang yang udah mapan, dan kamu masih tetap memilih buat deket sama aku. Dan apa kamu bakalan mengizinkan aku buat aku terus deketin kamu dan berusaha mengenal kamu lebih dekat lagi, Put? Lebih dari deketin aku juga nggak apa-apa. Kamu sadarkan dengan perkataan kamu, Put? Ya aku sadar sama perkataan aku sekarang. Karena terus terang ya, Put, sebenarnya tadi aku mau ajak ketemu kamu dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku agak sedikit ragu sih, Put. Yang pertama aku takut kamu kecewa, yang kedua aku takut kamu menghindar dari aku. Tapi kalau aku nggak terus terang sekarang sama kamu, meskipun kamu nggak nanya, aku takut nanti kamu kecewa di belakang. Tapi aku juga bersyukur karena kamu responnya bener-bener nggak aku duga, Put. Intinya aku kaget aja sama respon kamu. Oh, jadi selama ini kamu kira aku kayak perempuan-perempuan lain yang selalu mandang materi dan aku selalu mandang kamu rendah gitu? Enggak, Put, cuman kan kebanyakan. Tapi aku udah yakin kok dari awal, makanya aku pede aja buat ketemu sama kamu. Karena aku tahu kamu itu wanita yang baik dan ya
Mungkin kalau aku boleh terus terang, kamu tuh wanita paling cantik yang pernah aku kenal selama ini. Di antara banyak perempuan yang pernah aku kenal, gak ada yang lebih kecantikan kamu. Oh, jadi kamu sekarang gombalnya kayak gini ya? Aku bukan gombal, tapi aku ngomong sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikiran aku pun. Jadi aku omongin sama kamu. Aku bukan tipe cowok yang suka gombal. Aku nggak jago buat gombalin perempuan pun. Tapi sebagai laki-laki, aku harus gentle mengungkapkan isi hati aku sama perempuan yang benar-benar cantik menurut aku. Berarti kamu juga harus gentle ngomong sama kakak aku. Kamu kasih jadwal yang kosong sama aku pun. Detik ini pun kamu suruh aku datang ke kakak kamu, aku bakalan datang. Dan kamu juga sebagai perempuan harus berkomitmen. Kamu juga harus ngasih jadwal yang kosong sama aku buat aku perkenalkan sama orang tua aku. Dan kamu jangan kaget dengan kondisi orang tua aku dan kondisi keluarga aku. Apapun kondisi keluarga aku, kamu janji bakalan terima dan kamu bakalan nggak marah sama aku kan Put? Ya, aku janji aku bakal terima semua konsekuensinya. Kamu bagaimana keadaan keluarga kamu. Dan kamu nggak bakalan marah kan sama aku? Aku gak kira marah sama kamu. Pegang omongan kamu ya. Itu kok Bayu sih? Ih, Putri tetep aja. Bayu ngapain sih deket-deket sama Putri terus? Tapi kenapa Bayu pakai jaket ojol? Bahkan Bayu harusnya sama aku. Kayaknya nih aku harus bilang sama David aja sih kalau Putri sekarang deket-deket sama Bayu dan Bayu ojol sekarang. Ya, ini caraku satu-satunya biar Bayu bisa jauh aja sama Putri. Telepon David aja deh. Oh, aku foto aja. Nah, ini bukti paling kuat karena Bayu sekarang lagi pakai baju ojol. Ini sekarang aku ke David aja. Semoga aja Pak Arif mau memberikan pinjaman dana untuk aku membuka usaha. Kalau aku gak dapat pinjaman dana dari Pak Arif, aku gak tahu lagi mau pinjam uang sama siapa. Soalnya harapan aku satu-satunya cuma Pak Arif. Tapi Pak Arif kemana nih? Oh, belum datang. Mana Pak David ya? Pak Arif? Pak David udah tadi? Ya, lumayan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ini tumben-tumbennya ini ya Pak David ngajak ketemu saya di tempat ini. Emang ada masalah apa Pak David? Ya, sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Pak Arif. Karena ada hal yang penting yang harus saya omongin dan saya mau minta tolong sama Pak Arif. Ya, minta tolong dalam hal apa ya Pak David? Misalkan saya bisa bantu, nanti saya usahakan untuk bantu Pak David. Saya mau membuka usaha Pak Arif dan saya membutuhkan dana untuk semua kebutuhan saya. Ya, saya berharap banget sama Pak Arif karena cuma Pak Arif yang bisa saya andalkan untuk saat ini. Ya, untuk itu saya akan perlu lebih detail usaha apa yang bakal Pak David dirikan atau dalam hal apa, bentuk seperti apa. Nanti kalau misalkan emang menurut saya itu prospek, saya usahakan untuk ngasih pinjam dana sama Pak David. Rencana saya membuka usaha properti dan ini sangat menguntungkan untuk masa depan Pak Arif. Soalnya di daerah saya itu tidak banyak orang yang membuka usaha properti. Ada salah satu teman saya yang sudah sukses di bidang itu Pak Arif, dan saya kemarin udah ngobrol panjang lebar tentang biaya dan cara
pemasarannya itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu untuk mengembangkan usaha saya nantinya Pak Arif. Gini ya Pak David ya, kalau misalkan usaha properti itu bukan modal sedikit, antara ratusan sampai MM-an loh. Kalau misalkan uang seperti itu saya belum ada, tapi kalau misalkan cuma 100 atau 200 juta, kebetulan kapan hari saya dapat bonus dari perusahaan, jadi ya adalah kalau sekitar gitu. Tapi kalau misalkan untuk 200 ke atas saya nggak ada Pak David. Iya. Atau gini aja, kalau misalkan emang niat Pak David mau berkecimpung di dunia properti, nah uang yang saya kasih pinjam sama Pak David bisa gabung sama temennya, nanti bisa bagi hasil gitu menurut saya, daripada harus jalan sendiri, yang dimana Pak David dalam hal properti ini baru mau berkecimpung di usaha itu, takutnya nanti Pak David tertipu atau gimana. Saya bukan mau merendahkan atau menilai Pak David, jadi saya kan hanya memberi saran gitu. Sebelumnya saya terima kasih banget atas sarannya Pak Arif, dan Pak Arif gak usah khawatir karena saya bakal dibantu sama teman saya yang sudah sukses itu Pak Arif. Kemarin dia tuh mau memberikan pinjaman sama saya, tapi uangnya masih dipakai untuk membangun usaha cabang Pak Arif. Makanya untuk saya meminjam, dia tidak ada Pak Arif. Saya disuruh untuk mencari usaha pinjaman dulu sama teman saya gitu loh Pak Arif. Iya, kalau emang Pak David berkenan dengan uang yang saya tawarkan, ya saya cuma punya uang segitu, jadi ya semampu saya cuma segitu. Jadi kalau misalkan Pak David mau menerima uang itu, ya nanti saya bisa kasihkan sama Pak David, mau transfer atau uang cash, ya itu terserah Pak David. Iya, uang Pak Arif itu untuk modal utama Pak Arif, untuk saya membangun dan membeli sebagian barang-barang yang dibutuhkan. Loh, ini kan ada aku. Pak Arif, Ya. saya minta maaf banget kalau semisal Pak Arif ditinggal dulu gak apa-apa, cuma sebentar Pak Arif. Tapi kan obrolan kita masih belum selesai ini, Bang. Ini ada hal yang penting yang harus saya selesaikan dulu. Sebentar cuma Pak Arif. Habis ini saya langsung kembali lagi. Oh ya udah, kalau gitu Pak David selesaikan dulu, tapi saya harap nggak terlalu lama ya, soalnya saya ini cuma izin sebentar keluar dari kantor. Siap Pak Arif, sebentar aja. Iya. Silakan. Mari Pak Arif ya. Ya. Wah, kayaknya ada hal yang penting banget di Pak David, tapi ada sekolah tunggu di sini. Mana sih David, lama banget. Lali penting banget loh. Kenapa sih? Padahal cuma kesini doang. Fit, ya ampun, kamu tuh kenapa lama banget sih? Ya, aku ini ada urusan sama temen aku, tau nggak? Kamu ini lihat di mana? penting banget. Ini adek kamu, kan aku udah kirim fotonya sama kamu. Iya, aku tahu. Kamu ngelihat di mana adik aku, dan sekarang itu lagi berada di mana? Lagi ada di taman sih, yang di sebelah sana, tapi makanya aku ngajak kamu jajan di sini biar nggak kelihatan. Terus sekarang dia tuh berduaan. Iya. Kenapa sih? Bayu tuh selalu ngejar-ngejar Putri. Kamu tuh nggak pernah ngajarin adik kamu ya? Vin, kamu jangan nyalain aku dong. Hah? Ya kan kamu kakaknya. Aku gak bakalan setiap hari bareng sama adik aku. Aku ada hal yang penting yang harus aku lakukan. Ya makanya ini jadinya kan gara-gara kamu nggak ada waktu buat adik kamu sekarang dideketin sama ojol. Ya seharusnya kamu langsung labrak dia, Win. Kenapa masih nungguin aku? Hah? Ya harusnya, kamu emang nggak ada gregetnya gitu buat nyelamatin adik kamu dari ojol itu? Harusnya kamu langsung samperin dia, terus bawa dia pulang, ajarin, jangan sampai deket-deket sama ojol. Kamu gimana sih? Kamu tenang aja. Aku gak bakal ngerestuin ya adik aku itu berhubungan sama ojol. Iya, bagus banget. Adik aku terlalu cantik buat tukang ojol ya. Iya Dan sih. aku bakal mencarikan laki-laki yang pas buat
pendamping hidupnya. Udah, sekarang aku minta tolong sama kamu anterin aku buat ketemu sama Putri. Ya udah, tapi awas ya, kamu harus bener-bener misahin mereka. Kamu tenang aja. Kenapa kamu suka sama tukang ojol itu? Hah? Ya dia emang deket sama aku, Fit. Oh, seperti itu. Jadi kan bener, masa iya kamu adiknya mau dijodohin sama Ya ojol? udah. Kan keluarga kamu keluarga terhormat, gak mungkin dong punya menantu ojol. Windy, kamu tenang aja. Aku pastikan tukang ojol itu bakal menjadi milik kamu, ya. Dan Awas aku ya, bakal kamu. ngelarang adik aku untuk deket-deket sama dia, ya. Karena dia tuh gak level, tau nggak? Ya bener banget. Kamu segitunya ya. Emang dia tuh kayak apa sih? Hah? Aduh, udah, Sampai kamu. seorang Windy ini tergila-gila sama dia. Udah, kamu tuh cukup bantuin adik kamu aja. Windy. Apa sih? Biasanya kamu itu kalau suka sama orang nggak seperti ini. Ya udah, Dan terserah aku. orang yang kamu suka itu orang kaya. Ini malah tukang ojol. Emang Ya apa yang udah. bisa diharapin? Hartanya. Nggak mungkin kan? Hah? Udah, nggak ngaruh juga kamu ngomong kayak gitu sama aku, Fit. Win. Mending sekarang adik kamu tuh urusin. Udahlah. Tapi Aku kamu jangan bakal- bahas-bahas aku ya. Ya, aku tahu rencana kamu itu seperti apa. Kamu cuma mau nganterin aku dan gak bakalan ikut ketemu sama adik aku kan? Hah? Ya kan? Kalau kamu ikut bareng sama aku, pasti tukang ojol itu tahu kalau kamu yang merencanakan ini semua. Hah? Ya kan? Aduh, ya udah lah, intinya Win. kayak gitu. Udah. Pokoknya aku harus jaga image banget biar Bayu tuh nggak benci sama aku. Ya. Apapun alasan kamu, ya. Itu gak ngaruh buat aku. Yang penting adik aku gak bakalan berhubungan lagi sama tukang ojol itu. Iya, Ya, kamu aku tenang yakin aja. banget ya sama kamu. Aku berharap banget sama kamu hari ini kamu harus berhasil misahin mereka. Oh, udahlah, kamu gak usah khawatir ya. Aku udah kenal sama kamu udah lama. Kamu kenal sama aku udah lama, ya. Iya. Aku bakal support kamu buat kamu pacaran sama tukang ojol itu. Kasih. Tapi kamu harus siap-siap loh, Win. Kamu bakal diketawain sama temen-temen. Duh, udah deh, Ya. kamu nggak usah ikut campur. Yang penting adik kamu tuh sekarang. Windy, kamu sama di mana sih? Kok sampai kamu suka sama tukang ojol itu? Udah, terserah aku. Kamu mending kesana aja. Yuk aku Yaudah. anterin. Di parkiran taman kan? Iya. Hah? Udah, kamu di sini aja. Kamu gak usah ikut ke sana. Nanti kamu kelihatan sama tukang ojol itu lagi. Tapi gak apa-apa deh. Meskipun David tuh ngeselin, tapi kali ini David yang bisa bantuin aku. Semoga aja David bisa deh buat misahin mereka. Bayu tuh ngapain sih deket-deket sama Putri terus? Mana ada aku? Oh ya Put, habis ini aku pengen ajak kamu jalan-jalan naik motor ini. Terserah, kamu pengen aku ajak jalan-jalan kemana? Mau makan atau cuman mau keliling-keliling daerah deket sini Put? Kayaknya lebih enak kita keliling-keliling dari sini aja. Gimana? Lagian kita kan juga belum pernah naik motor berduaan. Dan apa ya, mungkin ini pertama kali kita naik motor berduaan Put. Karena kemarin-kemarin kalau nggak salah kita kan baru 3 kali ketemu. Itu pun kita cuma sebentar kan. Nah makanya kali ini pengen ketemu sama kamu, ngobrol panjang lebar. Meskipun dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya, tapi aku pengen boncengan bareng sama kamu. Ya, kita juga jarang ketemu sih, tapi habis jalan-jalan kita makan yuk. Ya udah, kamu bebas mau makan di mana aja. Ya udah, kalau gitu kita langsung berangkat aja kali ya. Sekarang? Iya, sekarang. Ya udah. Tapi katanya kamu pakai dulu Bay. Oh ya udah. Put, mau kemana kamu? Hah? Berarti kayak gini kelakuan kamu? Hah? Kakak bekerja dan kamu malah pacaran seperti ini? Kak, tahu dari siapa? Aku Siapa di Put? sini. Udahlah, Ini kakak aku, Bay. Oh gitu. Kak, ini Bayu. Saya Bayu. udah. Ya, aku gak sudi salaman sama tukang ojol seperti kamu. Hah? Dan aku gak ngizinin kamu berhubungan sama adik aku, tahu nggak? Hah? Mau jadi apa kalau adik aku tuh berhubungan sama kamu?
Hah? Mau dikasih apa? Pasti masa depannya bakal suram, tahu nggak? Kak Bayu ini orangnya baik kok. Kak jangan menilai Bayu cuman dari pekerjaannya. Baik kamu bilang, hah? Baik aja gak cukup. Tahu nggak? Hah? Kamu belum tahu seperti apa kejamnya dunia ini. Hah? Bentar, saya emang cuman seorang ojol, tapi insya Allah saya bakalan bertanggung jawab semisal memang saya diizinkan dekat dengan Putri. Tanggung jawab kamu bilang, hah? Hah? Dengan pekerjaan kamu seperti ini, kamu bilang tanggung jawab. Uang aja kamu susah seperti ini. Apalagi kamu mau menghidupi adik aku. Ingat, dan perlu kamu tahu, adik aku selalu aku manja. Dan dia tidak pernah kekurangan apapun. Hah? Apa kamu sanggup dengan pekerjaan kamu yang seperti ini? Hah? Ya, mungkin bener apa kata kakak kamu Put. Mungkin aku gak pantas buat kamu dan aku gak pantas dekat sama kamu Put. Tapi Karena aku kan cuman seorang ojol. enggak baik Kak. Yang tahu pantas atau enggaknya untuk aku itu ya cuman aku Kak. Kamu tahu apa? Hah? Kamu cuma anak yang kemarin sore. Hah? Kamu tuh cuma anak bau kencur yang aku besarkan. Semenjak orang tua kita itu gak ada Put. Hah? Kamu belum tahu apa-apa. Ya tapi mohon maaf, aku bukan bermaksud untuk membela diri ya Mas. Tapi aku sebagai laki-laki juga bakalan tanggung jawab terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab aku nantinya. Dan gak usah khawatir, pekerjaan apapun yang penting menghasilkan uang dan pekerjaan itu halal. Insya Allah aku bakalan mencukupi semua kebutuhan Putri semisal memang aku diizinkan buat deket sama Putri. Kalau misalkan kamu menyalahkan Putri, itu hal yang gak etis menurut aku. Putri nggak bisa mengatur dan menentukan sendiri dengan siapa dia bakalan jatuh hati. Udahlah, kamu jangan terlalu banyak ngomong. Hah? Tanggung jawab seperti apa yang bakal kamu buktikan sama aku? Hah? Sedangkan pekerjaan kamu seperti ini. Hah? Coba lihat kendaraan kamu. Jelek. Tidak pantas untuk dipakai. Aku gak bisa membayangkan kalau adik aku itu hidup serumah sama orang miskin seperti kamu. Dia bakal sengsara. Dan kamu bakal serba kekurangan. Kakak gak mau ya adik kakak semata wayang menderita. Dan kakak gak mau kamu hubungan lagi sama laki-laki ini. Cukup sekarang. Tapi Gini ya, menurut aku sih, kamu juga nggak bisa menentukan takdir seseorang. Yang bisa menentukan takdir seseorang itu cuma yang maha kuasa. Kamu sudah mendahului takdir. Aku juga bisa berusaha dengan caraku sendiri, meskipun aku hanya seorang ojol. Oke, kalau misalkan kamu nggak setuju dengan pekerjaan aku, tapi tolong jangan terlalu merendahkan aku. Aku juga manusia, aku juga punya hati. Percuma kita banyak duit tapi kita nggak bisa menghargai orang lain. Percuma juga kita dipandang sama orang lain tapi kita nggak pernah mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Percuma kamu mempunyai harta yang banyak, tapi ketika kamu melihat orang miskin, kamu malah menjelekkan dan menjatuhkan mental mereka. Apa seperti itu yang kamu mau? Apa adik kamu ini harus bersikap arogan sama seperti kamu? Besar juga omongan kamu ya. Hah? Omongan kamu itu tidak pantas dengan apa yang kamu pakai ini. Hah? Pekerjaan kamu ini sangat murahan, sangat rendahan, tahu nggak? Berapa duit yang kamu bakal berikan sama adik aku? Kalau pekerjaan kamu cuma seperti ini, hah? Aku juga bingung ya kenapa kakak kamu bisa seperti ini Put. Padahal kalau aku lihat dari sikap Putri, bayangan aku kakak kamu orang yang bijaksana dan orang yang sangat menghargai orang lain. Tapi ternyata kakak kamu ini kayaknya nggak pantas deh buat jadi kakak kamu Put. Karena dia memberikan contoh yang kurang baik menurut aku. Jadi kakak kamu ini terlalu mengukur apa-apa diukur dengan uang, apa-apa diukur dengan materi. Padahal semuanya itu tidak seperti itu Put. Tidak seperti itu, kamu bilang. Sekarang, udah Kak. udah kamu diem, ya. Aku ada urusan sama laki-laki ini. Coba aku menanya sekarang, kamu berdiri, berpakaian seperti ini, kamu mengharapkan apa? Hah? Pahala? Tidak. Kamu mengharapkan uang, tahu nggak? Ya? Jangan bilang uang itu tidak berharga. Jangan bilang uang tidak bisa membeli segalanya. Hah? Dengan uang,
aku bisa membeli harga diri kamu. Tahu nggak? Hati-hati ya kalau ngomong. Aku diem bukan berarti aku takut sama kamu. Cuman aku menghargai karena kamu adalah kakaknya Putri. Tapi kalau misalkan harga diriku mau diinjak-injak seperti ini, aku juga bakalan diam. Dengan pekerjaan kamu yang sekarang ini, kamu tidak mempunyai harga diri lagi. Dan aku ingatkan sama kamu, jangan ganggu adik aku lagi, ya. Kalau sampai kamu ganggu adik aku lagi, kamu bakal berurusan sama aku. Tahu nggak? Udah, ayo. Enggak, Kak. Enggak, Kak. Udah. Hah? Baik, Kak. Baik, baik. Udah, ayo. Kenapa jadi kayak gini ya? Dan kenapa kakaknya Putri malah arogan seperti itu? Tapi ya udahlah. Yang penting aku udah tahu bahwa Putri ini adalah wanita yang baik. Urusan kakaknya Putri nanti bakalan aku selesai. Maka aku harus segera ketemu sama si Arif. Bayu? Bay? Kamu murung banget. Oh, kamu udah ketemu sama kakaknya Putri ya? Kamu kok tahuin? Ya pasti kakaknya Putri marah-marah kan sama kamu, sama Putri juga. Terus ngelarang Putri buat deket sama kamu kan? Kamu berarti udah putus kan sama Putri? Berarti ini semua rencana kamu ini. Aku nggak pernah pacaran sama Putri dan aku baru deket sama Putri. Ya sama Sekarang aja. aku mau tanya Bay. sama kamu nih. Berarti semua ini udah rencana kamu kan? Kamu yang ngasih tahu kakak Putri. Dan kamu seneng ketika aku udah dimaki-maki sama kakaknya Putri dan aku direndahkan sama kakaknya Putri. Dan aku Direndahkan? dipermalukan di depan Putri. Kamu seneng, Win? Aku nggak nyangka ya, Win, sama kamu, Win. Kamu yang udah aku anggap sebagai teman yang baik, sebagai perempuan yang baik, ternyata kamu udah menjerumuskan aku, Win. Baik. Dan kamu pengen membunuh aku secara perlahan. Baik, enggak baik. Kamu kan tahu aku suka sama kamu, tapi aku nggak bakal nyuruh orang buat ngerendahin kamu. Lagian kamu kenapa juga pakai jaket ojol? Ya Kamu wajar bilang dong kamu kalau suka sama direndahin. aku, Win. Padahal aku udah kasih tahu sama kamu, Win. Selama ini aku cuma nganggap kamu nggak lebih daripada temen, Win. Dan kamu udah melakukan segala cara. Gimana caranya kamu bisa dapetin aku, Win? Sekarang kamu udah puas, Win? Aku udah dipermalukan sama kakaknya Putri. Dan aku udah direndahkan di depan Putri, Win. Oke, makasih, Win. Ini balasan kamu sama aku, Win. Baik. Padahal selama ini aku udah ngelakuin apa yang udah kamu minta sama aku, Win. Aku udah selalu membantu kamu, Win. Tapi ini yang aku dapat. Aku kecewa Baik, sama baik, kamu. baik, baik. Enggak, baik, tunggu, baik. Aku mau jelasin dulu, baik. Aku nggak pernah minta orang buat ngerendahin kamu, baik. Udah, Baik, Dewi. kamu belum jawab pertanyaan aku, kenapa kamu jaket ojol? Baik, Kamu gak perlu tahu, Win. baik. Ih, kok David malah ngerendahin Bayu sih? Padahal aku cuma nyuruh dia marahin Putri terus misahin mereka. Awas aja tuh David. Gara-gara David aku nggak bisa jadi deket sama Bayu. Udah. Kamu gak usah berhubungan lagi sama laki-laki itu. Ini siapa Pak David kok marah-marah? Mohon maaf, Arif. Ini adik saya dan dia tuh pacaran sama orang miskin. Dan saya gak mau adik saya tuh berhubungan sama orang miskin, Pak Arif. Ya kalau misalkan adiknya udah suka, mau diapain lagi Pak David? Lagian Pak David tahu orang itu miskin. Ya orang. Kamu ngapain lagi, ha? Kamu masih gak. Pak Bayu, udah selesai rencananya. Ya udah. Ini Putri yang aku maksud. Kamu kenapa kenal sama kakaknya Putri? Rif? Ini orang yang saya maksud tadi janjian ketemu sama saya. Pak Arif, maksudnya Pak Arif kok bilang bapak sama laki-laki ini? Oh, iya kenalin, ini Pak Bayu, atasan saya. Perusahaan saya bekerja. Berarti orang ini atasan bapak. Tapi kok pakai ojol ya, Pak? Makanya, Mas, jangan cuman melihat seseorang itu cuman dari penampilannya aja. Aku emang sengaja pakai jaket ojol ini karena aku pengen memastikan adik kamu ini wanita yang bener atau enggak. Dia tulus atau enggak sama aku. Karena yang aku lihat ini adik kamu, bukan kamu ya. Ini ada apa sih sebenarnya kok? Jadi gini, Rif. Tadi
Aku udah dimaki-maki sama orang ini dan aku udah dipermalukan di depan Putri cuman gara-gara pekerjaanku sebagai seorang ojol. Dan aku dilarang buat deket sama Putri. Padahal Putri masih pengen buat deket sama aku. Dan aku yakin Putri adalah wanita yang baik. Dia nggak masalah dengan keadaan aku, Rif. Aku minta maaf sama kamu, Put. Sebenarnya aku bukan ojol, Put. Tapi aku atasan dari Arif. Aku seorang direktur perusahaan, Put. Saya minta maaf Pak, karena saya sudah. Win, Baik, aku tadi ngejar kamu, Bay. kamu ngapain di sini? Aku tahu semua ini pasti Windy kan yang ngasih tahu sama kamu. Bener banget. Dia tuh udah menghasut saya Pak, sehingga saya. Kenapa kamu malah maki-maki Bayu? Iya. Kamu kan yang minta, Ya, kamu tuh gimana sih? Kamu tahu nggak maksud Windy apa? Windy itu suka sama aku dan dia itu nggak mau ada perempuan deket sama aku. Dan ketika aku pakai jaket ojol ini, dia pasti ngadu sama kamu kalau misalkan adik kamu sekarang dideketin sama ojol seperti aku. Padahal Windy tahu kalau misalkan aku ini cuma sandiwara aja. Iya Pak, saya minta maaf karena saya sudah termakan hasutan Windy Pak. Ya, bukan aku nggak bisa menyalahkan Windy 100%. Semua itu yang salah kamu. Kalau misalkan kamu itu benar-benar bisa mendidik, ya sebagai kakak kamu bisa dicontoh. Seharusnya kamu nggak memaki-maki orang sembarangan kayak gitu dong. Baik, maafin kakak aku, baik. Kakak aku kan nggak tahu yang sebenarnya. Ya, tapi aku minta maaf sama kamu. Gara-gara aku tadi Bayu marah banget sama aku karena dia udah berpisah sama kamu. Itu gara-gara aku dan Bayu putus asa banget. Tapi ya udahlah, Put. Aku udah maafin kok kakak kamu. Tapi kamu juga maafin aku kan, Put. Aku bukan bermaksud buat bohong sama kamu, Put. Tapi karena aku emang bener-bener harus meyakinkan diri dan memastikan semuanya, Put. Yang nggak apa-apa kok. Dan untuk uang yang bakalan kamu pinjam kayaknya aku harus berpikir ulang gitu. Soalnya uang itu, bonus yang aku dapatkan itu semua dari Pak Bayu. Dan sekarang kamu sudah bertindak yang tidak enak sama Pak Bayu. Jadi Udah. saya harus pikirin. Gak apa-apa, Rif. Karena yang aku lihat itu Putri. Karena Putri ini wanita yang baik, jadi mungkin kita maafkan aja kesalahan kakaknya ini. Tapi aku minta tolong ya Mas, lain kali jangan pernah sembarangan sama orang. Meskipun dia pemulung sekalipun, kita harus tetap menghargai. Dan kita harus tetap menghormati, karena dia juga manusia. Iya, saya minta maaf Pak. Saya gak bakal ngulangin kesalahan yang seperti ini lagi. Ya udah, kalau kayak gitu, aku mau bilang sama kamu kalau misalkan aku pengen ngelamar Putri. Dan aku pengen Putri jadi istri aku. Dengan senang hati, saya bakal izinin kok. Dan saya bakal terima. Dan buat kamu, Win, Ya, aku minta maaf, Bay. jangan kamu ulangi lagi kesalahan kamu ini. Padahal selama ini aku udah berusaha berbuat baik sama kamu, Win. Dan apapun yang kamu minta sama aku, selalu aku penuhin. Semata-mata itu karena aku nganggep kamu sebagai teman baik aku. Jadi sekarang kamu udah tahu kan, aku sebentar lagi bakalan ngelamar Putri dan aku bakalan nikah sama Putri. Ya udah, kalau kayak gitu kamu selesaikan urusan kamu dengan kakaknya Putri. Aku mau jalan dulu sama Putri ya. Ya udah Put, mending kita sekarang jalan aja Put. Kan aku udah janji sama kamu. Nah, Pak Bayu nggak bawa mobil aja? Udah nggak apa-apa Rif. Aku pengen naik motor ini aja Rif. Udah, tapi saya bawa ke kantor mobilnya. Ya Rif. Pak, saya minta maaf atas kejadian ini. Ya udah lupain aja. Lagian bos saya juga udah maafin dan masalah uang itu nanti saya transfer aja ya. Soalnya saya nggak punya uang cash. Siapa? Kalau saya tinggal dulu ya. Soalnya saya mau masih kantor. Untung aja Putri balik lagi ya sama Bayu. Win, Kamu kenapa sih pakai maki-maki Bayu? Kan aku cuma nyuruh misahin kamu sama Putri. Ih, aku juga ikut sakit hati tahu gara-gara tadi Bayu tuh jadi benci sama aku. Tahu? seharusnya yang marah di sini itu aku bukan kamu. Hah? Karena kamu udah mempermalukan aku. Ya udahlah,